Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang hari ini bisa hadir dalam Jimit ya. Kita akan belajar tentang materi IPS ya. Sebelum kita mulai ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Husnul? Saya aja, Bu. Ya, silakan A. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian untuk pertemuan hari ini Ibu akan mengecek kehadiran ya. Husnul Maula hadir, Asroful Anam hadir, Redo Algober hadir ya. Redo, Zahra hadir, Wanda hadir, Aryadila hadir, Koci hadir, Nuri hadir, Andes hadir ya. Ibu rasa semuanya sudah hadir ya. Nah, lalu sebelum masuk pada materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ibu ingatkan kalian untuk hikmat dalam bernyanyi ya. Kemudian dikeluarkan suaranya ya. Halo? Terdengar, Bu? Dengar ya, tapi kurang besar ya. Indonesia, tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Ibu yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan
menampilkan ya bahan ajar kita hari ini materi tentang redistribusi pendapatan untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Kota Serang. Nah, ini adalah kompetensi dasar ya. Sebentar. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ini adalah IPK ya, indikator pencapaian kompetensi, yaitu mendeskripsikan redistribusi pendapatan, menyebutkan program redistribusi, sebentar ya. Menyebutkan program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia, serta menyajikan hasil analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mempelajari materi redistribusi pendapatan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning melalui pengamatan video tentang salah satu masalah ekonomi dampak COVID-19 di Indonesia, maka peserta didik dapat mendeskripsikan redistribusi pendapatan serta menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dengan penuh semangat dan bertanggung jawab dengan menjawab soal pada lembar penilaian dengan minimal nilai sama dengan KKM. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dampak COVID-19 dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Nah, tentu Ibu akan mengulas kembali ya materi sebelumnya. Tentu kalian pasti masih ingat ya. Halo? Iya, Bu. Ya, silakan jangan dimatikan video profilnya ya, ditampilkan wajahnya ya. Materi sebelumnya yaitu berkenaan dengan perdagangan antar negara ya. Siapa yang masih ingat perdagangan antar negara itu apa? Zahra? Ekspor dan impor. Iya ya, perdagangan antar negara itu berarti kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara ya. Aktivitasnya, ya sebentar ya. Nah, aktivitasnya dalam bentuk ekspor dan impor. Tentu kalian masih ingat ekspor itu apa, Husnul? Ekspor itu menjual barang keluar, Bu. Keluar mana, Keluar Husnul? negara, Bu. Keluar negara Indonesia. Contohnya apa? Ini, Bu, biasanya tuh ini, Bu, kerajinan-kerajinan kayu gitu, Bu, kayak mebel gitu, Bu. Jersey juga itu. Lalu apa lagi? Atau enggak, kamu tentu pasti tahu ya, produk-produk yang Indonesia buat kemudian diekspor ke luar negeri. Contohnya apa? Tahu Bu, yang terkenal tuh masalah sendal Cibaduyut Bu ya. Ya, ya.
Benar sekali Arya ya. Kemudian ada impor. Nah, impor itu bagaimana kegiatannya? Bagaimana Arya? Oh, kegiatannya dari luar negeri ke, misalkan dari Singapura ke Indonesia gitu, Bu. Itu dari Iya, luar negeri ke dalam negeri, Bu. iya, betul ya. Kegiatan perdagangan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia misalkan. Contohnya apa produk-produknya? Pasti banyak ya. Kira-kira Banyak contohnya apa? TV, Bu, sepeda, Iya, motor. elektronik ya. Contohnya Samsung dari negara mana? Korea Selatan ya. Hmm. Kemudian kendaraan banyak ya. Dari mana? Kendaraan motor, mobil ya. Indonesia lebih banyak mengimpor dari luar negeri. Nah, ini materi sebelumnya Ibu rasa kalian masih paham ya, masih mengingat tentang perdagangan antar negara. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Ibu ingatkan bahwa terdapat penilaian ya untuk kalian, yaitu adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian keterampilan dan sikap itu nanti Ibu akan akumulasi dari kegiatan diskusi dan presentasi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, kalian akan mengerjakan soal pengetahuan yang berjumlah 10 pilihan ganda ya melalui aplikasi Quizizz. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Halo? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, sebelum masuk kepada materi ya tentang redistribusi pendapatan, Ibu ingin kalian bersama-sama menyaksikan salah satu video ya tentang masalah ekonomi dampak COVID-19. Nah, nanti ini materi ini pasti berkaitan dengan video ini pasti berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Coba kita ya. Bu, tadi kalau ini, Bu. Dari Jawa Barat di zona hijau COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat justru mengalami penambahan jumlah warga miskin hingga 40.000 kepala keluarga. Selain imbas pemutusan hubungan kerja serta penerapan PSBB di zona merah, warga berpenghasilan rendah juga mengalami penurunan pendapatan harian. Wabah virus corona yang melanda tanah air turut menimbulkan permasalahan ekonomi serta sosial di kawasan zona hijau COVID-19 seperti Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa pekerja informal mengalami penurunan penghasilan yang drastis. Sopir angkot, pedagang makanan, pedagang keliling, tukang beca, dan ojek online mengalami penurunan pendapatan antara 50 sampai 70% per hari. Kalau sehari biasanya 80, 100 bawa ke rumah. Sekarang tidak ada. Sekarang 30, sekarang 20. Sekarang paling gede lagi 20. Biasanya berapa? Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, warga miskin bertambah 40.000 kepala keluarga hingga Sabtu 18 April. Di daerah hijau inilah sekarang resiko lebih besar akibat dampak ekonomi dan sosial. Karena kehilangan pekerjaan atau mudiknya warga kita dari luar kota akibat PSBB, akibat pengurangan jam kerja, sekarang pulang ke Kabupaten Tasik dan menjadi orang miskin baru. Itu permasalahan kami. Sejauh ini, Kabupaten Tasikmalaya masih masuk wilayah zona hijau COVID-19. Indikasinya, belum ditemukan pasien positif COVID-19 meski jumlah orang dalam pemantauan mencapai 1.237 orang. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, setelah menyimak video tersebut ya, tentu kalian telah memahami apa sih isi dari masalah yang ditampilkan dari video tersebut. Coba siapa yang mau menjawab? Husnul, kira-kira masalah yang nampak dari video tersebut apa ya Husnul?
Ini Bu, masalahnya karena masa awal pandemi itu Bu ya. Jadi Iya. orang-orang itu Bu nggak ada pekerjaan Bu orang-orangnya. Ya, jadi menambah jumlah rakyat miskin ya. Pengangguran ya Bu. Jangankan di wilayah zona merah. Nah, tadi kan di Kabupaten mana? Tasikmalaya ya, yang diindikasi sebagai zona hijau pun banyak masyarakat yang kategorinya bagaimana? Masuk ke dalam jumlah penduduk miskin karena banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Nah, kemudian nomor 2, coba lihat di situ. Identifikasi bagaimana caranya agar tidak terjadi ketimpangan masalah ekonomi. Nah, dari dampak COVID itu bagaimana sih cara yang bisa dilakukan pemerintah misalkan untuk menghadapi ketimpangan masalah ekonomi? Coba, siapa yang mau jawab? Dengan bansos kayaknya, Bu. Ya, betul ya. Mungkin dengan pemberian bansos, bantuan sosial. Terus ada apa lagi kira-kira selain bansos? Ibu ingin kalian menyalakan video profilnya ya. Dan dimatikan video profilnya ya. Coba Husnul, gimana Husnul pendapatnya Husnul? Yang nomor 2 Bu. Iya. Kira-kira nih pemerintah itu bisa apa atau program apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi, ketimpangan masalah ekonomi? Bisa dengan pinjaman usaha Bu. Iya, bisa KUR ya, Iya. kredit usaha rakyat. Kemudian tadi kata Arya Dila ada bansos. Kemudian apa lagi? Nah, supaya kalian lebih memahami tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi ketimpangan masalah ekonomi, mari kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita belajar tentang materi redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan itu apa artinya ya? Coba, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Mau bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, coba dibaca, Neng. Arti dari redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Nah, ya. Jadi redistribusi pendapatan ini adalah suatu kegiatan ya, di mana maksudnya ketimpangan masalah ekonomi itu bisa diatasi melalui pemerataan ya, pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk redistribusi pendapatan ada 2. Ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Kalau redistribusi vertikal, ya vertikal itu kan kalau kita tarik garis lurus itu dari atas ke bawah ya. Nah, redistribusi vertikal ini contohnya, nah itu ya. Misalkan program pemerintah melalui pajak untuk pendistribusian kembali pendapatan dari kelompok masyarakat kaya untuk kelompok masyarakat miskin. Kalau redistribusi horizontal, nah kita ambil tarik garis gitu ya, secara lurus dari kanan ke kiri begitu ya. Nah ini contohnya adalah seperti dalam suatu anggota kelompok tertentu, misalkan seorang ayah yang memberikan uang jajan untuk anaknya ya, atau seorang kakak yang memberikan uang gitu ya untuk adiknya. Nah, begitu. Itu adalah contoh redistribusi horizontal. Selanjutnya ini adalah program redistribusi. Siapa yang mau bantu Ibu membacakan? Coba siapa? Husnul? Saya Bu. Ya.
Bentar ya. Oh iya, Bu. Ibu ingatkan videonya untuk dinyalakan ya. Silakan videonya, video profilnya dinyalakan ya. Program redistribusi. 1. Ya. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. 3. Pengembang usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR. 5. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Paham nggak Husnul apa yang kamu baca? Enggak, Bu. CSR itu apa, Bu? Ya, nanti ya kita bahas ya. Kita bahas dari nomor 1. Nah, program redistribusi salah satunya adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Jaminan akses kebutuhan dasar itu misalkan apa? Bahan-bahan pangan ya. Dinyalakan videonya ya. Bahan-bahan pangan, beras ya, kemudian apa lagi? Lauk pauk ya, sayur mayur. Nah, pemerintah bisa memberikan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah itu bisa melalui apa? Contohnya BLT, bantuan langsung tunai ya. Nah, pemerintah nanti biasanya mensortir nih warga-warga yang masuk ke dalam warga kelompok miskin. Kemudian didata ya, siapa yang berhak menerima BLT ya. Yang kedua ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kira-kira apa itu? Contohnya? Kayak peminjaman uang di koperasi gitu nggak sih, Bu? Ya, bisa ya. Pemerintah bisa melalui pemberian akses KUR, kredit usaha rakyat ya. Jadi pemerintah nanti mendata dulu nih misalkan UMKM ya yang misalkan mau kolaps atau mau bangkrut misalkan. Nah, pemerintah memberikan akses untuk pinjaman kredit lunak gitu ya untuk membangkitkan usaha rakyat. Atau bisa juga melalui tadi koperasi ya. Koperasi dibantu oleh pemerintah, kemudian bisa memberikan program kredit lunak bagi anggotanya. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, contohnya gimana? Husnul? Kira-kira Husnul tahu nggak pengembangan usaha atau industri kecil itu bagaimana? Bukannya sampai ke nomor 2 ya, Bu? Kayak pinjaman gitu bukan sih, Bu? Iya ya. Selain pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman, nah pemerintah juga perlu ada usaha mengontrol ya kegiatan UMKM itu untuk terus bergerak maju. Nah, misalkan ada wadah-wadah organisasi dari kegiatan contohnya IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia yang di bawah naungan DPRD. Nah, kemudian IPMI ini membuat suatu program mendata UMKM yang bisa diajak bangkit begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar diberikan pinjaman berupa kredit lunak. Nah, tapi pemerintah itu melalui kegiatan organisasi memantau bersama-sama mengembangkan bagaimana caranya nih usaha UMKM yang akan bangkrut bisa bangkit kembali ya. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR. Nah, contohnya apa ya? Siapa yang tahu CSR itu apa? Program Corporate Social Responsibility. Nah, misalkan kayak di wilayah Banten ya, kalian tentu tahu ya, di sini ada industri terbesar ya, di area Cilegon. Ada apa? PT? Krakatau Steel, Bu. Nah, iya, PT Krakatau Steel ya. Nah, pemerintah bisa misalkan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel menjalankan CSR dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah
di universitas di Banten ya, Untirta salah satunya dalam bentuk beasiswa ya. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, maksudnya itu apa ya? Pemerintah konsisten mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini maksudnya bisa tertuju kepada apa? Keadilan dalam harga pasar misalkan ya. Jadi pemerintah itu konsisten bagaimana caranya harga barang-barang kebutuhan pokok di pasaran itu bisa dijangkau oleh masyarakat begitu ya. Misalkan walaupun sekarang wabah pandemi ya COVID-19 masih melanda Indonesia begitu kan. Tentu gimana caranya pemerintah bisa menekan harga-harga ya, kebutuhan pokok seperti beras itu bisa tetap dijangkau oleh masyarakat harganya begitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang Paham, Bu. ya, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, ya. Nah, selanjutnya ini adalah alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia ya. Ada dua, ada subsidi dan pajak. Siapa yang tahu subsidi itu apa? Bantuan dari pemerintah bukan sih, Bu? Kayak subsidi. Dulu mah ada subsidi ini, Bu. Apa? Bensin premium itu, Bu. Kayak gitu bukan? Iya ya. Kalau pajak bagaimana? Yang narikin ke itu bukan sih, Bu, masyarakat buat Apa yang ke pemerintah. ditarikin, Husnul? Kayak PPN gitu, Bu. Oh iya, yang ditarik itu PPN ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini subsidi, ada gambar tentang BBM subsidi, rumah KPR subsidi, kemudian ada gas LPG subsidi, ya gas LPG 3 kilo. Ini adalah contoh bentuk-bentuk subsidi pemerintah kepada masyarakat. Nah, artinya subsidi itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya, agar masyarakat bisa menjangkau harga daya belinya untuk kebutuhannya ya. Misalkan BBM itu kebutuhan bagi pengendara motor. Nah, disubsidilah oleh pemerintah harga BBM agar tidak terlalu mahal. Kemudian ada contoh rumah dengan KPR subsidi ya, misalkan dengan bunga 0% ya. Kemudian ada ini gas ya, diperuntukkan untuk UMKM ya, misalkan atau pengusaha-pengusaha pemula ya, ibu rumah tangga ya yang menjual kue gitu kan, membutuhkan gas gitu ya dengan harga yang terjangkau bisa menggunakan gas LPG subsidi 3 kilo ya. Selanjutnya ada pajak. Nah, di sini ada gambar apa aja? Husnul. Dinyalakan video profilnya ya. Ya, Bu. Nah, kamu lihat gambar apa di situ, A? Ada gambar STNK. Nah, ya, terus? Terus gambar rumah. Terus gambar ini jualan, Bu ya? Toko gitu. Ya. Nah, jadi pajak itu adalah iuran wajib ya yang diberlakukan oleh pemerintah kita kepada masyarakat. Jadi pajak itu bersifat wajib ya. Nah, contohnya adalah STNK. Nah, ini bagi masyarakat Indonesia yang memiliki apa? Kendaraan bermotor ya. Nah, harus membayar pajak ya setiap tahun. Nah, itu melalui apa? STNK ya. Nanti di situ ada jumlah yang harus dibayar setiap tahun. Kemudian sekarang sudah dipermudah aksesnya ya. Untuk membayar pajak STNK kalian bisa secara online ya. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan PBB. Nah, ini pajak bagi masyarakat ya yang memiliki rumah atau bangunan ya sendiri, tanah sendiri. Nah, itu ada pajaknya yang setiap tahun harus dibayar.
Nah, kemudian ada aturan baru, pemerintah akan memberikan pengenaan pajak kepada pengusaha ya. Nah, itu pengusaha apa namanya? Fashion ya, baju, sepatu, tas, begitu nanti akan ada pajaknya. Kemudian untuk yang pengusaha-pengusaha online ya, yang Bu, suaranya ngelag-ngelagan, Bu. oh iya. Iya, coba pindah 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 posisi ya. Ya, Bu. Nah, ini paham ya? Apa namanya? Contoh pajak ya. Selanjutnya, nah, materinya sudah berakhir ya. Setelah kalian memahami bahan ajar ini, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Seperti pertemuan sebelumnya ya, Ibu sudah membuatkan blog ya. Di situ terdapat tugas-tugas individu dan kelompok yang harus kalian kerjakan. Kita lihat di LKPD ya. Ibu ingatkan untuk kalian ini ya, apa namanya, menampilkan video profil ya. Jangan dimatikan videonya ya. Nah, terlihat ini LKPD? Ya Bu, kelihatan. Ya. Di sini lembar kerja peserta didik ya, submateri pokoknya tentang redistribusi pendapatan. Nah, tujuannya seperti tadi ya, sudah dijelaskan sama Ibu. Kemudian langkah-langkah kegiatan sebelum mengerjakan soal, teliti terlebih dahulu mana kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya, mulailah dengan mengerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke soal yang lebih rumit. Teliti jawaban Anda sebelum dikumpulkan. Nah, ini ada 2 tugas ya, ada kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Nanti kita sama-sama mengerjakan kegiatan individu melalui aplikasi Quizizz ya. Kemudian ini ada kegiatan kelompok ya. Ibu sudah ini apa namanya? Menampilkan artikel ya. Yang nanti kalian harus pecahkan masalah-masalah yang ada dalam pertanyaan ini. Dari artikel tersebut, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pertanyaannya adalah mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Mengapa tingkat kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan? Dan analisislah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia akibat dampak COVID-19 berdasarkan masalah ekonomi yang telah kalian baca pada artikel tersebut. Paham ya? Silakan dinyalakan videonya Zahra, Asroful, Aryadillah ya. Video profilnya dinyalakan ya. Nah, ini adalah pembagian kelompok ya. Kelompok 1 ada Aryadillah, Anda Sasmuni, Asroful Anam, Zikri Zaman ya. Kemudian ada Fida, Nuri, M. Fauzan, M. Rifki. Kelompok 3 ada Husnul, Azkanisa, Siti Alwanda, dan Siti Maida. Apakah ada yang belum tertulis sama Ibu ya? Nama-namanya? Halo? Ya, Bu, udah, Bu. Ada yang belum tertulis, siapa? Oh, Redo. Bu, yang kelompok 2 bukan Fida, Bu, tapi Zahra. Oh iya, Zahra ya. Redo, bentar ya. Kemudian, siapa lagi yang belum tertulis? Wanda, udah ya? Oh, dan Nurisbah ya. Nah.
Tapi ini sepertinya ada yang keluar masuk ya. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu akan memberikan waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi ya. Video profilnya jangan lupa ya, tetap dinyalakan ya. Asroful, Redo ya, Andes Asmuni Nuri, Arya Dilah ya. Coba kita sama-sama analisis dari artikelnya terlebih dahulu ya. Coba Husnul, tampilkan artikelnya Husnul. Artikel yang kemarin, Bu. Iya, Yang tadi pagi, yang tadi siang itu, Bu ya? iya. Bentar, Bu. Yang ini bukan, Bu? Yang ini kan ya? Iya, ya, itu kan kamu ya, Iya, Bu. Punya saya, Bu. kelompok 3 ya. Coba kita analisis bersama tentang artikelnya dulu ya. Coba dibaca Husnul artikelnya. Ya, Bu. Nah, Zahra dinyalakan, Neng. Itunya videonya ya, Neng. Ya, silakan Husnul. setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Ya, Kedengeran. Kedengeran. Business.com, Jakarta, hari ini Selasa tanggal 2 bulan 3 2021, genap 1 tahun virus corona COVID-19 mewabah di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis di sektor kesehatan, tetapi krisis ekonomi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu indikator kondisi krisis ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah warga miskin. Angka kemiskinan di Indonesia melonjak hingga menembus 2 digit dalam rentang waktu 1 tahun saja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2020 tercatat 27,55 juta orang. Angka penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020. Sebentar ya, Bu. Persentase warga miskin akhirnya melonjak ke level 2 digit, yaitu 10,19% pada September 2020. BPS mencatat jumlah warga miskin mengalami kenaikan di perkotaan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 hingga September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang. Di sisi lain, penduduk miskin perdesaan hanya bertambah sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38% menjadi 7,88%. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,42% menjadi 13,20%. Tulis BPS. Untuk mengurangi beban warga miskin, pemerintah telah membuat program bantuan sosial atau Bansos selama pandemi COVID-19. Program Kemensos yang sudah berjalan sejak tahun lalu untuk mengurangi kenaikan angka kemiskinan antara lain program Keluarga Harapan dan program Kartu Sembako. Udah, Bu? Nah, ya. Setelah kalian menyimak ya artikel yang sudah dibacakan Husnul, kira-kira ada nggak yang belum paham dari isi artikel itu? Lihat judulnya Husnul, Oh iya, ke Bu. atas. Kelihatan, Bu? Jadi artikel ini berisi tentang dampak COVID ya yang sudah mewabah di Indonesia selama 1 tahun menyebabkan 2,76 juta orang jadi warga miskin, begitu ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak Husnul? Enggak sih, Bu, udah lah. Udah ya, paham Iya, ya? paham, Bu, insya Allah paham lah, Bu.
Kalau paham, silahkan kalian berdiskusi ya dengan teman-teman ya. Kemudian nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Ibu rasa ini wacana yang ada di artikel pun menggunakan kalimat-kalimat yang mudah untuk kalian pahami ya. Silakan Ibu kasih waktu berapa ya? 15 menit kalian untuk berdiskusi ya. Nah, ini adalah artikel yang harus kita selesaikan ya. Coba dibaca dulu Husnul artikelnya. Ya Bu, setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Dari bisnis.com Jakarta hari ini Selasa tanggal 2 bulan 3 2021 genap 1 tahun virus corona COVID-19 mewabah di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis di sektor kesehatan, tetapi krisis ekonomi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu indikator kondisi krisis ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah warga miskin. Angka kemiskinan di Indonesia melonjak hingga menembus 2 digit dalam rentang waktu 1 tahun saja. Berdasarkan data Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada November 2020 tercatat 27,55 juta orang. Angka penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang pada Maret 2020. Bu, nggak kebaca Bu, ada itunya. Iya, kurang ke bawah ya. Persentase warga miskin akhirnya melonjak ke level 2 digit, yaitu 10,19% pada September 2020. BPS mencatat jumlah warga miskin mengalami kenaikan di perkotaan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 hingga September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,000 orang. Di sisi lain, penduduk miskin perdesaan hanya bertambah sebesar 249,1 ribu orang. Persentase nggak ada Bu. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38% menjadi 7,88%. Sementara itu di pedesaan naik dari 12,82% menjadi 13,20%, tulis BPS. Untuk mengurangi beban warga miskin, pemerintah telah membuat program bantuan sosial atau Bansos selama pandemi COVID-19. Program Kemensos yang sudah berjalan sejak tahun lalu untuk mengurangi kenaikan angka kemiskinan antara lain program Keluarga Harapan dan program Kartu Sembako. Ya Bu. Husnul lagi sakit ya Husnul? Ya Bu, dingin kipasnya Bu. Matiin dulu ya Bu ya, bentar Bu ya. Ya. Nah, ini adalah artikel ya yang setiap kelompok harus dikerjakan. Jadi setiap kelompok yang sudah Ibu bagi wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan analisis dari ini ya, dari artikel ini. Nah, coba kita lihat lagi kepada pertanyaannya ya. Coba. Pertanyaan nomor 1 itu kan berkenaan dengan apa? Jumlah warga Indonesia menjadi miskin. Mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Coba, dari artikel yang udah dibacakan Husnul, paham nggak ini? Tidak, Zahra. Alwanda, paham nggak? Husnul? Dinyalakan ya videonya ya, Husnul. Ya Bu.
Kan dari nomor 1 nih pertanyaannya, Bu. mengapa sih jumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Kenapa itu ya? Dari artikel yang tadi kamu baca itu gimana tuh, A? Karena ini sih Bu, pandemi COVID-nya tidak berhenti Bu. Nah, iya itu jelas ya, sudah ada di judul artikel juga sudah tertera tuh, setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Jadi masyarakat Indonesia itu sebanyak 2,76 juta orang menjadi warga miskin, kategori warga miskin karena dampak dari COVID-19 yang sudah melanda Indonesia selama 1 tahun ya. Coba dinyalakan videonya ya. Lihat lagi pertanyaan nomor 2 nih. Mengapa ya tingkat kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan? Coba analisis kalian gimana? Kenapa ya selama pandemi COVID ini kan angka kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan? Nah, ada nggak di artikel ini jawabannya? Nih, lihat di sini ya. Berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode Maret 2020 sampai September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang. Di sisi lain, penduduk miskin pedesaan hanya bertambah sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38% menjadi 7,88%. Sementara itu di pedesaan naik dari 12,82% menjadi 13,20%. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Angka penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Kenapa ya? Lihat di sini nih. Jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan di pedesaan hanya bertambah penduduk miskinnya sebesar 249,1 ribu orang. Kira-kira kenapa ya? Jumlah orang yang di kotanya lebih banyak, Bu. Coba ada yang masih belum paham nggak? Ini Wanda. Siapa Wanda? Vida nih. Asroful Anam dinyalakan ya, Nek. Videonya ya. Zahra dinyalakan videonya. Mana Vida? Vida Zahra. Iya ya. Asroful Anam, halo. Bu. Tuh. Di pertanyaan yang kedua kan, kenapa ya? Nah, ini penduduk miskin di perkotaan jumlahnya lebih banyak dibandingkan di desa setelah dampak COVID itu. Ya kata Husnul mungkin memang karena jumlah orang di perkotaan lebih tinggi ya Husnul ya? Iya Bu. Iya, kira-kira kalau dilihat dari wilayahnya memang wilayah perkotaan sangat padat penduduk ya, sedangkan di wilayah pedesaan mungkin bagaimana? Halo, bagaimana Husnul? Apa Bu? Nggak kedengeran? Iya, kalau di perkotaan itu kan memang wilayahnya, kalau lihat di wilayahnya ya, jumlah penduduknya itu sangat padat. Ya, Bu. Kalau di pedesaan kan mungkin kurang padat ya. Iya. Nah, mungkin itu yang menjadi faktor kenapa penduduk miskin di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan di pedesaan ya, Husnul ya. Iya, Bu. Warganya lebih banyak, Bu.
Jadi, nah itu Ibu membimbing ya kalian untuk menjawab, nanti kalian tulis sendiri jawabannya dan kemudian nanti dipresentasikan. Sementara ini, ada nggak yang ini ditanyakan? Dari artikel yang sudah Husnul baca nih, ada nggak yang kurang difahami? Coba. Yang ke level 2 digit itu apa ya, Bu? Yang mana, A? Itu, Bu, persentase warga miskin akhirnya melonjak ke level 2 digit. Apa ya, Bu? Nanti sebelah mana? Oh, ini ya. Iya, Bu. Persentase warga miskin akhirnya melonjak ke level 2 digit, yaitu 10,19%. Nah, ini 10,19% ini yang 2 digit ya. Maksudnya itu ya. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Nah, lanjut kepada pertanyaan ketiga. Nah, nyalakan dulu dong videonya ya, biar Ibu bisa melihat wajah-wajahnya nih, Wanda. Jangan dimatikan videonya ya. Nah, kita lihat di sini pertanyaan nomor 3. Kan Ibu sudah menjelaskan tentang materi redistribusi pendapatan ya. Pertanyaan ketiga itu analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia akibat dampak COVID-19. Nah, kalian kan tahu dari artikel ini bahwa selama pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun ya, nah ini menyebabkan warga miskin nambah banyak. Nah, supaya ketimpangan ya pendapatan masyarakat, kemudian supaya rata nih jumlah orang kayanya bisa berbagi gitu ya, bisa mengurangi jumlah orang miskin, maksud Ibu maaf. Jadi bisa mengurangi jumlah rakyat miskin, begitu warga miskin dampak COVID ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tentu kalian bisa menjawab ya, karena kan sudah Ibu jelaskan tadi, mana program-program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Coba Husnul, kira-kira jawabannya apa? Di paragraf bawah sih ditulis, Bu, katanya cara pemerintah untuk menguranginya itu dengan cara bantuan itu, Bu, bansos yang apa tadi, Oh Bu? iya, Di bawah, ini Bu. ya. Sebenarnya ini Iya. udah ada jawabannya ya. Untuk mengurangi beban warga miskin, pemerintah telah membuat program bantuan bansos ya selama pandemi COVID. Program Kemensos yang sudah berjalan sejak tahun lalu untuk mengurangi kenaikan angka kemiskinan antara lain program PKH dan program kartu sembako. Nah, ini tadi udah Ibu jelaskan kan PKH itu apa. Program kartu sembako, nah ini adalah yang baru ya. Selain dari kedua ini, kira-kira apa? Program-program pemerintah yang lain. Misalkan untuk membantu unit-unit usaha UMKM yang ini apa misalkan yang kolaps ya. Yang yang hampir bangkrut karena dampak COVID. Pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk apa? Untuk pemerataan redistribusi pendapatan. Pinjaman bukan, Bu? Ya, pinjaman dalam bentuk KUR, kredit usaha rakyat. Nah, itu ya. Kredit usaha rakyat ini salah satu bentuk upaya pemerintah membangkitkan UMKM ya di Indonesia yang berdampak dari adanya kasus COVID, misalkan begitu. Ada lagi nggak peran pemerintah? Selain tadi ada KUR, PKH, apalagi coba? Subsidi, ya apalagi coba? Usaha-usaha pemerintah di bidang kesehatan misalkan. Pemerintah memberikan apa?
vaksin ya, vaksin gratis untuk siapa? Vaksin gratis untuk Masyarakat umum, Bu. iya ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID semakin merebak ya. Akhirnya dengan wabah COVID bisa ditekan ya. Kemudian berdampak apa? Nah, kebangkitan ekonomi masyarakat semakin maju gitu ya. Udah, di-cut dulu Husnul rekamannya Nul. Ini saya matiin Bu layarnya, Bu. Gimana Husnul? Layarnya saya matiin jangan. Oh, nggak usah. Oh, nggak bisa. Iya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.57 ya. Silahkan langsung presentasi saja Husnul. Ya, Bu. Kelompok 3 ya. Ya. Jadi ini pertemuan ketiga, jadi kelompok 3 yang presentasi. Nah, Oke. ayo silakan. Dari hasil diskusi kami tadi siang dan kemarin malam didapatkan bahwa pertanyaannya itu, mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Nah, jawabannya ialah sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin karena sudah genap 1 tahun virus corona atau COVID-19 mewabah di Indonesia. 2. Mengapa tingkat kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan? Karena kebanyakan warga berdomisili di wilayah perkotaan. Lalu 3. Analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia akibat dampak COVID-19 berdasarkan masalah ekonomi yang telah kalian baca pada artikel tersebut. Pemerintah bisa memberikan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di Indonesia adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, bantuan tunai bersyarat BTB atau disebut juga program keluarga harapan, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi warga yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Ditambah lagi, sejak wabah COVID-19 ada peningkatan intensif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus berproduksi dan menghadapi minimnya serapan pasar. Itu Bu. Coba Husnul, kelompok kamu nomor 2 jawabannya apa Husnul? Nomor 2 jawabannya itu yang ini Bu, yang mengapa tingkat kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar Dibandingkan di pedesaan karena kebanyakan warga berdomisili di wilayah perkotaan. Emang benar ya Husnul? Iya Bu, nih di sini dikatakan mana tadi ya, Bu ya. Nih. Oh, ya gimana? Coba gimana? Aduh, Bu, hilang. Nih, di sini dikatakan bahwa nih, mana ya Bu ya? Kelihatan nggak? Jumlah penduduk miskin perkotaan naik 876,5 ribu orang. Di sisi lain, penduduk miskin tuh hanya segini Bu. Gitu, Bu. Jadi jumlah penduduk di perkota lebih banyak Bu. Ya, jadi Ibu rasa kalian pintar ya. Oh iyalah. Gimana? Bu. Kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan? Halo? Arya Dila, Wanda, Asroful Anam,
Redo, Nggak Zahra? ada, Bu. Nggak ada ya. Sudah, kita apresiasi hasil kerja keras kelompok kalian ya, dan kita apresiasi untuk Husnul yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Kita sama-sama mengacungkan jempol untuk Husnul ya. Ya. Kemudian, nah setelah kita mempelajari tentang materi redistribusi pendapatan, kemudian kalian mengerjakan soal diskusi ya, masalah dampak COVID-19, masalah ekonominya ya. Lalu kita simpulkan ya. Silakan di Husnul ditutup dulu. Udah belum, Bu? Udah. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau baca? Zahra? Halo. Ya, coba Neng dibaca, Neng. Kesimpulannya, redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia antara lain, 1. Program pemberi jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR. 5. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia antara lain pajak dan subsidi. Ya, Sudah, ya. Bu. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengerjakan tugas individu ya. Ini adalah alamatnya. Nah, seperti minggu kemarin ya. Pada aplikasi Quizizz ya. Nah, coba kita bersama-sama ya. Menjawab dulu satu pertanyaan dari aplikasi Quizizz ini. Ibu memberikan nama Ibu ya. Coba kita mulai ya. Besarnya selisih pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut berupa apa? Siapa yang mau jawab? Kriminalitas, Bu, kemiskinan dan narkoba. Apa jawabannya? Itu. Yang Yang akhir mana? tuh, yang 5. Ini ya. Iya nggak? Wah, ya. Jagoan. Benar Husnul ya. Dah ya. Satu aja ya. Satu aja ya. Silakan kalian mengerjakan ya. Sudah dikerjakan? Halo? Linknya mana, Bu? Oh iya, linknya ya. Tadi sudah ada ya. Nah, ini. Ya, waktu kita tinggal 10 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Videonya dinyalakan ya, Arya, Zahra ya. Bagaimana, ada kesulitan?
Apakah bisa mengakses Quizizz-nya? Husnul, gimana Husnul? Lagi ngejawab, Bu. Ya. Ibu rasa kalian bisa menjawab dengan cepat ya. Hanya memilih 5 jawaban ya pilihan. Nah, yang kalian rasa jawabannya itu tepat, nah maka langsung kalian klik ya. Video profilnya tetap dinyalakan ya. Gimana, sudah? Halo? Udah, Bu. Udah ya? Nah, Ibu akan menampilkan hasil rekapan ya dari hasil kalian mengerjakan tugas individu melalui aplikasi Quizizz. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya ya. Luar biasa, anak-anak Ibu bisa menjawab ya. Hampir benar ya. Aryadila 10 poinnya berarti benar semua ya. Nah, Ibu juga akan menampilkan ya nilai ya sebelumnya yang telah tadi Ibu sebutkan bahwa pada pembelajaran kita ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ibu tampilkan, nah ini ya. Ibu rasa nilainya sudah di atas KKM semua ya. Lalu kita akan melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Apa yang kalian paling sukai pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Zahra? Siti Alwanda? Aryadila? Kuis, Bu. Apa? Gimana, Neng? Siapa? Kuis. Kuis, pakai aplikasi Quizizz ya. Nah, itu apakah kalian suka menggunakan aplikasi Quizizz? Halo? Yang kedua, pada bagian materi mana menurut kalian yang paling sulit untuk difahami? Videonya dinyalakan ya, video profilnya. Materi mana yang kalian paling sulit untuk difahami? Halo? Husnul? Iya, Bu. Diem aja, Husnul. Nah, Bu, capek. Iya. Capek kenapa, Husnul? Lihat HP, Bu. Oh, lihat HP ya. Fokus ya. Gimana, Husnul? Materi mana yang menurut Husnul paling sulit untuk dipahami dari materi redistribusi pendapatan? Kita sudah mempelajari dari pengertian, bentuk-bentuk redistribusi pendapatan, ya. Kemudian kebijakan pemerintah, ya, untuk mengatasi ketimpangan masalah ekonomi. Kemudian kegiatan pemerintah dalam kegiatan subsidi dan pajak ya. Materi mana yang menurut Husnul susah? Enggak sih, Bu, palingan yang itu doang yang bagaimana langkah pemerintah gitu, Bu, untuk menekankan ketimpangan sosial itu, Bu, itu doang sih. Iya, ketimpangan masalah ekonomi ya. Iya, Bu. Iya, kalian harus ingat itu karena memang program-program pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi itu sangat banyak ya.
Nah, sebelum menutup ya materi pembelajaran kita hari ini, Ibu punya video motivasi ya. Kita bersama-sama menyimak video ini ya. Nah, sebentar. Nggak ada suaranya, Bu. Iya bang, ada suara. Nah, ini adalah video tentang perjuangan seorang anak burung ya untuk melawan ombak ya. Awalnya dia tidak bisa atau takut ya untuk melawan ombak. Ternyata setelah dicari celahnya, anak burung ini menjadi lebih berani ya untuk melawan ombak dalam mencari makan. Nah, ini pun untuk kita ya, anak-anak ibu ya, untuk tidak takut mencoba hal-hal baru ya. Paham ya anak-anak ya? Paham Bu. Iya, Bu. Nah, ya. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan untuk kalian pertemuan selanjutnya mempelajari materi berkenaan dengan perekonomian maritim ya. Nah, sebelum kita tutup materi kita hari ini ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oleh siapa? Husnul. Itu Ya, Radilnya Husnul. mau katanya, Bu. Ya, nggak apa-apa Husnul. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Ya, terima kasih Husnul. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.